Halo teman-teman, kembali lagi di Dialog Kreatif bersama saya Teguh Nurwantara. Setelah sekian lama Dialog tidak pernah bikin konten, sekarang akhirnya kita kembali mengkonten lagi. Dan sekarang saya bersama teman dari komunitas stand up di Jogja. Dia adalah teman buta. Teman buta Mas Erik ya? Iya. Oh, langsung aja nih. Ini dia. Mas siapa namanya? Erik Febrianto. Mas Erik Febrianto. Mas Erik ini kalau orang-orang awam mungkin ngomongnya berkebutuhan khusus ya? Iya, iya. Mas Erik ini buta. Iya, iya. Dari umur? Dari usia 10 tahun, Mas. 10 tahun, berarti Ya. kelas 5 SD lah. Oke, sebelum kita nanti ngobrolin soal ke dunia stand up, Pak Atom. Iya, iya, iya. Jadi awal mula saya bertemu sama Mas Erik ini lewat chat WA, iya kan? Iya, iya. Jadi waktu itu acara Black Campingnya Abdur Arsyad. Iya. Terus Mas Erik ini foto sama Bang Abdur, ada kru, ada komunitas stand up Jogja, anak UMY itu namanya Fateh. Aku nggak tahu mereka ngomong apa, tapi intinya Fateh nyampein ke aku tuh, Mas ada temen yang buta tadi, penonton buta, dia tuh pengen gabung komunitas. Terus aku minta nomor HP-nya, mungkin Mas Teguh bisa menindaklanjuti. Itu kamu gimana Mas? Waktu itu ketemu sama kru terus kok bisa ngomong Mas kalau gabung stand up gimana ya? Oh iya, awalnya sama Fateh, Mas ya. Iya. Fateh tanya, "Loh, kok bisa tahu ada show-nya Bang Abdur?" Ya memang suka Bang Abdur pertama, kemudian memang pingin gabung komunitas. Loh, sekarang belum gabung berarti Mas? Ya belum Mas, nggak tahu caranya gabungnya gimana gitu. Terus lokasinya di mana itu nggak tahu. Nah dari situ sama Fateh inisiatif, dia langsung minta nomor telepon saya Mas. Ya nanti Masya saya Allah, sampaikan Fateh. ke Keren Fateh. pengurus gitu Mas. Gitu aja sih, pengurus aja sih waktu itu bilangnya gitu Mas. Oke. Ya Fateh langsung hubungin aku, ngasih kontakmu. Iya, iya, iya. Itu aku WA Mantap, setelah mantap. 2 hari apa 1 hari ya, lupa aku. Malamnya bahkan Mas. Aku langsung Ingat WA betul? ya? Iya, malamnya Mas. Oh langsung malam itu juga? Langsung malam itu juga. Wah, aku lupa aku. Malam itu juga. Aku langsung WA, Mas Erik, kalau saya Teguh Nurwantara, saya Teguh dari komunitas Jogja. Kalau saya mau bergabung atau gimana, intinya sangat terbuka tuh. Iya, iya, betul, betul. Langsung kaget sih. Terus gimana kagetnya? Terus habis itu setelah berapa hari ya kamu gabung? Ya, seminggu Mas. Seminggu? Seminggu setelahnya Mas. Sharing apa? Sharing. Sharing ya? Ya, Sharing pertama di Selasa, kalau di stand up Jogja tuh sharingnya Selasa. Nah sebelum kita bahas ke stand up komedi, aku pengen tanya soal, kamu kan awalnya nggak buta, Iya Mas. ceritanya kamu tuh. Terus buta itu karena apa? Awal mulanya Mas ya, saya saat usia 6 atau 7 tahun gitu, itu iritasi ringan Mas, katanya dokter itu. Jadi kondisi mata itu merah seperti orang ngantuk gitu loh Mas. Kiri atau kanan? Keduanya. Oke. Ya, tapi secara pandangan itu normal gitu loh. Normal, kemudian periksa ke dokter, kemudian diberi resep obat dan beli di apotek, kemudian sampai 4 kali kalau nggak salah waktu itu kembali ke dokter yang sama, dikasih obat yang sama, kemudian diminta untuk menggunakan obat yang sama gitu Mas. Kalau habis gitu. Dan Berarti obatnya itu terus ya? itu terus. Akhirnya konsumsi obat itu terus kurang lebih 2-3 tahun lah Mas. Itu pakainya itu sehari berapa kali? Sehari 2 kali Mas, pagi sore Mas. Oh, oke. Terus setelah pakai konsumsi 3 tahun, Ya, habis itu mulai menghilang penglihatannya, pandangannya. ya jadi kurang lebih hampir 3 tahunan itu ngerasa kalau penglihatan saya itu menurun gitu Mas kondisinya. Oke. Lihat contohnya kayak lihat papan tulis itu ketika di kelas yang awalnya dari belakang kelihatan itu mulai nggak kelihatan gitu, harus maju dulu gitu-gitu Mas. Akhirnya Oke. cerita ke orang tua di situ sih. Kamu mulai hilang pet kelas Ya. gelap sama sekali itu kelas berapa? Kalau gelap sama sekali itu kelas 5 kayaknya Mas. Kelas Ya, lima? kelas 5. Usia 10 tahun itu. Itu terus pindah dokter atau masih pakai dokter yang sama? Ketika masuk kelas 5 mulai makin gelap itu akhirnya pindah dokter Mas. Langsung ke spesialis mata Mas di Surabaya. Oh, ke Surabaya. Kamu kan tinggal di Probolinggo. Ya, Probolinggo. Ke Surabaya. Ke Surabaya, kemudian cerita bagaimana awalnya kok bisa
sampai kayak gini gitu kan, cerita, ternyata ketika di cek ketemulah penyakitnya di situ Mas, yang katanya dokter spesialis mataku yang pertama yang awal itu iritasi ringan gitu, ternyata glukoma Mas. Itu glukomanya karena penggunaan obat itu, efek itu atau gimana ya? Kalau menurut dokter yang di Surabaya itu spesialis mata itu karena pengaruh obat sih Mas, konsumsi obat yang berlebihan itu, jadi overdosis gitu lah Mas. Berarti merusak mata malah ya? Merusak saraf matanya Mas, ya betul Mas. Wah kacau, dokter yang pertama kurang ajar berarti ya. Ya. Tapi nggak tahu juga nih, aku juga nggak mau Ya. marah, tapi aku marah sih. Orang tamu juga pasti kesel kan itu? Pasti kesel sih Mas awalnya. Nuntut nggak? Enggak sih Mas. Nerimo ya? Enggak. Ya gimana lagi ya? Iya. Setelah kamu buta, gimana kondisi sekolahan? Masih SD negeri ya? Iya. Masih normal berarti SD kan? Iya. Masih gimana? Kondisinya pasti ngedown ya Mas, nggak pede gitu. Kemudian dapat bullying juga dari guru, bahkan Guru? Dari guru. Apa bullyingnya apa? Intinya pada waktu kondisiku udah parah gitu, tulisan saya itu kan udah nggak bisa lurus lagi Mas, kan harusnya nulis itu di atasnya baris-baris gitu kan. Iya. Kalau aku nulisku itu udah macam gelombang gitu loh Mas, naik turun gitu loh. Oke. Nah di situ guru ngomong, di sini tuh bukan sekolahnya orang buta gitu loh. Buta atau nggak kelihatan gitu loh, aku lupa sih. Cuman intinya kayak gitu loh, kalau orang buta nggak di sini sekolahnya, keluar aja bla bla kayak gitu-gitulah dulu itu. Aku ingat betul itu sih. Itu tapi ngomongnya personal ke kamu sendiri apa gimana? Di depan kelas Mas, waktu itu Mas, di depan teman-teman juga gitu loh. Wah, itu tahun berapa ya? Kira-kira? Tahun 2010 Mas, 2010. Ya waktu itu mungkin zaman era itu tuh orang belum begitu paham soal mental health segala macam sih ya. Iya, betul. Makanya 2010 juga mungkin pendidikan Indonesia masih pakai kekerasan, ada juga masihan. Iya. Tapi sekarang kan ada sosmed, orang pada upload. Iya. Ngevideo. SD, selama SD berarti kan sempat 5 kelas 6. Itu gimana akhirnya? Ya dibantu ibu Mas, sekolah Mas dulu Mas. Berarti dia menemani ibu ya? Itu. Oke, ibu yang bantuin ngerjain tugas. Ya. Membacakan, kamu yang jawab. Ya saya yang jawab gitu Mas. Kalau kamu nggak tahu, ibu yang mikir kan? Iya. Jadi ya. Aduh, ibu juga nggak tahu Nina apa ya. Sebenarnya ibu nyontek dulu, gitu nggak? Iya, yang pintar malah ibu Mas. Akhirnya SMP masuk ke SLB. Iya, SMP. Itu berat nggak sih? Dari kamu yang sekolah di sekolah yang negeri yang normal gitu. Sangat berat sih Mas, jujur sangat berat. Soalnya? Karena ya mohon maaf Mas ya, karena stigma SLB sendiri pada zaman itu kan di underestimate kan gitu loh sama masyarakat gitu. Karena masyarakat tahu SLB yang di sinetron kan penggambarannya itu yang ya mohon maaf teman-teman yang hanya tunagrahita, yang hanya disabilitas yang parah aja gitu loh Mas. Padahal SLB itu enggak juga gitu loh, ada kategorinya juga ternyata SLB itu Mas gitu loh. Dan sedangkan SLB saya itu yang khusus untuk anak-anak yang buta gitu loh, yang sudah terbebas dari zina mata lah gitu. Gitulah Mas. Terbebas dari zina mata. Oke, baik. Terus untuk SLB-mu, boleh kamu sebutin nggak nama SLB-nya? Boleh Mas, sangat boleh Mas. Nama SLB-nya? Nama SLB-nya YPAB Surabaya Mas, itu singkatan sih Mas, YPAB itu. Surabaya? Ya, Surabaya Mas. Kamu kan Probolinggo? Ya. Kamu tinggal di Surabaya Mas? Ya, jadi merantau Mas ke Surabaya Mas. SMP kelas 1 merantau? SMP kelas 1 merantau Mas. Itu, aku pernah ngobrol sih. Ya. Itu asrama ya? Ya, jadi akhirnya saya itu tinggal di asrama Mas. Berarti kayak orang kalau anak SMP yang lain mungkin mondok pesantren gitu ya? Ya, macam gitulah. Kayak gitu. Jadi tinggal di oke. asrama gitu-gitu Mas. Ini juga pernah cerita dia. Dari 11 gurumu? Ya. Gimana? Ya, jadi di SLB ku itu Mas, waktu itu ya, Iya. kalau sekarang kurang tahu sih. Tapi pada waktu itu dari 11 guru yang ada di SLB itu 8 orang itu gurunya juga buta.
Nggak usah ketawa kamu. Aku juga Serius, jadi Mas? ketawa. Iya. Banyak yang nggak percaya gitu loh. 8 gurunya buta loh. Iya, Mas. Mereka berarti kan kuliah juga kan? Ya, Kayak kamu betul. juga ya? Keren ya? Betul. Nah, Dan justru katanya sering tabrakan ya? Astagfirullah. Yang cerita kamu loh, ke aku loh. Aku Iya. nggak ngecek loh. Ya, betul. Ah, kacau emang. Dan ini buta-buta gini dia jahil orangnya nih. Coba ceritakan kejahilanmu satu tuh yang kemarin kamu cerita tuh. Iya. Jadi saya itu pernah, Mas, karena jahil banget ya. Kan kami itu biasanya menggunakan tongkat gitu kan ya, Mas. Kayak ini yang kamu bawa ini ya? Ya, seperti yang aku bawa ini kan, ini udah dilipat posisinya, Mas ya. Nah, itu pernah punya guruku itu lupa mungkin nggak dilipat gitu loh. Jadi saya ambil, saya tuker sama sapu gitu loh. Itu langsung dipakai. Kamu gitu. kok tahu itu nggak dilipet? Ya, Kamu nyenggol gitu? Iya, nyenggol gitu, Mas. Ada di meja gitu loh. Duh, kok tongkat gitu. Aku tuker lah, coba-coba gitu loh. Habis itu gurumu nyapu? Enggak ya? Iya. Tapi, kalau untuk orang yang mungkin teman-temanmu yang juga buta kan Iya, nggak iya. lihat kejadian itu ya? Yang Iya, Mas. merasakan lucu kamu sendiri kan? Iya. Tapi kok orang yang nggak buta? Apa istilahnya orang nggak buta tuh? Kalau untuk orang-orang buta menyebutnya? Kalau kami menyebutnya teman awas sih, Mas, atau orang-orang awas. Orang-orang gitu. awas itu yang bisa Iya, melihat itu. Yang bisa melihat itu kami menyebutnya Lihat orang. kejadian itu lucu banget soalnya. Gitu ya. Kamu nggak, gurumu yang buta tuh kamu ambil tongkatnya. Iya. Dan yang nuker itu bukan orang normal nih. Kalau orang normal kan ngejahilnya kan kurang ajar ya. Iya. Ini juga buta nih kamu nih. Kita sama buta ini. Dia megang tongkat terus lah. Kok bukan tongkat gue ini, sapu ini ya. Cukup kurang ajar Anda ya. Iya, begitulah, Mas. SMA-mu di mana? Aku alhamdulillah SMA-nya ke reguler sih, Mas. SMA Alhamdulillah. reguler. Ada kelas inklusi berarti. Iya, kelas inklusi, Mas. Inklusi. Jadi Di mana? Jadi SMA saya kembali ke Probolinggo, Mas. Aku bacakan dulu ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu apa itu inklusi ya kan? Iya, boleh, Mas. Ini penjelasan singkat tentang inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal itu meliputi kayak karakter, kondisi fisik, kepribadian, status suku, budaya, dan yang lain sebagainya ya. Iya, betul, Mas. Berarti inklusi itu nggak melulu soal disabilitas berarti ya? Iya, betul. Inklusi nggak Oke. melulu soal disabilitas, Mas. Kayak Jadi misalnya- apapun. Kayak mungkin ada Suku orang yang dari luar berbeda, negeri, pindah sekolah betul. ke Indonesia gitu-gitu. Betul. Oke. Ras yang berbeda, gitu-gitu, Mas. Gimana perlakuan SMA-mu? SMA alhamdulillah ya, Mas ya. Cukup support, cukup mendukung lingkungannya gitu. Bahkan ada satu guru, Mas, karena keterbatasan saya dalam visual, karena sangat visual sekali mata kuliah, mata pelajarannya waktu itu, beliau meluangkan waktu khusus, Mas, untuk mengajari saya agar saya bisa, Mas. Siapa namanya gurunya? Bu Sri Kusumaning, guru ekonomi, Mas. Bu Sri Guru Kusumaning. favorit. Luar Semoga biasa, sehat Buning. selalu ya. Ya, amin. Kuning. Nanti di-share ya. Buning, aku ngobrolin kamu nih. Siap. Kuning. Dan alhamdulillah nilai ekonomiku sangat baik, Mas. Alhamdulillah. Keren, Karena Buning. Keren Buning. Itu ngajarinya gimana? Di sekolah apa Ya, di di luar sekolah. sekolah? Jadi ketika jam-jam kosong, semisal jam istirahat atau jam olahraga, saya biasanya masih ikut, hanya pemanasan saja, Mas. Stretching aja saya ikut. Tapi ketika udah masuk ke materi basket gitu, saya nggak ikut, Mas. Lebih ke jadi wasit aja gitu kan. Saya nggak usah, Rick. Kayaknya dari wasit juga ada, yo, piye yo. Kan terang ngerti. Oh, iya. Kacau ada ini. Ya enggak. Jadi dari situ waktu-waktu kosong macam olahraga itu saya minta waktu lebih gitu ke Buning. Bukan minta waktu lebih sih, Mas ya. Buning itu menanyakan gitu, kiranya waktu kapan yang bisa saya menyampaikan materi khusus kepada kamu gitu ya. Waktu-waktu ini, Bu, gitu. Seperti itu sih waktu itu, Mas. Berarti berkesan ya, SMA-mu berkesan juga ya? Sangat berkesan, Mas. Teman-temanmu baik semua? Alhamdulillah baik semua. Tapi ada satu yang ya agak nakal sih. Tapi mengganggumu nggak?
Pada waktu momen dan waktu itu ya. Sekarang hubungannya baik-baik aja? Sekarang lost contact sih mas, udah kayaknya ganti nomor sih. Udah nggak muncul di kontak WA soalnya. Kamu sebel sama dia? Waktu itu sebel banget mas. Karena apa sebenarnya? Tindakannya udah masuk yang diskriminatif banget, kurang ajar banget menurutku mas. Misal? Saya itu pernah Pak, dilempar sandal mas. Ancuk. Aku sih normal ya, Rasudi aku di rumah. Serius, dilempar sandal mas. Karena? Nggak tahu, emang niat ngebully aja. Ngebully Kayaknya sih emang karena terkontaminasi juga sih. Oke. Kayaknya. Personal apa kelompok tuh? Personal mas. Sendiri dia, individu ya? Sendiri. Teman-teman pada tahu sih teman-teman yang mas. Soalnya pas jam pelajaran dan nggak ada guru gitu loh mas waktu itu. Saya dengan Jogja nih, kan orang masalah nih Jogja. Ya. Ada yang ngebully kamu, bilang ke anak-anak komunitas Jogja. Siap mas. Oke, saya Jogja kan belajar wong sing ganggu gue Pak Men. Siap. Edan mau kebangetan soalnya gitu loh. Iya. Terus Ya, betul. sekarang kuliah. Iya. Kamu kuliah, oke lah kuliah. Ya, sekarang udah kuliah terus. Ya, alhamdulillah. Kita kan di orang-orang awas ini yang bisa melihat ini. Iya mas. Kita tahu ada penunjuk jalan yang untuk orang buta itu apa namanya? Guiding block mas. Guiding block. Garis kuning biasanya. Iya. Ya. Wah, kamu kok tahu kuning? Aduh, sorry. Iya, itu kan baik banget di sosmed itu yang ngomongin guiding block yang untuk teman-teman tunanetra ini sering diblok betulan sama orang-orang nih. Iya. Ada pohonnya dibuatnya tapi nggak ada belokannya, tapi tiba-tiba ada pohon, ada galian-galian nggak dikasih tanda-tanda gitu. Itu kamu pernah ngalami nggak? Pernah mas, pernah. Saya pernah itu nabrak pohon, pernah. Nabrak pohon? Ya, terus nabrak tiang listrik juga pernah mas. Oh, di tengah-tengah guiding block itu ada tiang listrik? Ya betul, di tengah-tengah gitu. Terus nabrak becak juga pernah mas. Terus kamu diantar pulang nggak? Iya. Dan yang parah sih nabrak gerobak juga pernah. Sebentar, gerobak apa ini? Tahu tek mas, kalau Jawa Timur banyak tahu tek kan mas. Oh, tahu tek. Gimana? Orang yang kamu tabrak gimana? Pon awalnya sih marah ya mas, gerobaknya ditabrak ya. Isuh mungkin ya mungkin. Iya, kasar gitu lah. Ya gitu lah. Jancuk. Nggak ketok yo matanya. Oh iya pak, saya nggak kelihatan pak. Oh langsung responnya mungkin langsung ngelihat mungkin. Masuk pas. Gue tongkat tak kira pancing. Udah paling dia mikir, buta mas. Dia minta maaf langsung kan? Ya minta maaf mas. Cara minta maafnya dia bentuk ketulusannya saya langsung dikasih tahu tek seporsi mas waktu itu mas. Dibungkus apa pakai situ? Makan di situ mas. Itu sama saja menghambat perjalanannya Mas Erik. Dia tuh keburu-buru mungkin kan. Tapi habis itu berhenti mas kasih tahu tek. Makan dulu akhirnya. Iya. Dan sekarang itu adalah metodenya Mas Erik untuk cari makan ya. Tabrak gerobak. Gak ada yang bercanda mas. Aman mas santai mas. Di dekat kampusmu kan banyak ini mas, bakul-bakul tuh mas. Iya banyak. Tabrak iba mas, maksudnya sama ngerti itu makan gratis di sana. Iya. Tapi nggak suka seperti itu, nggak suka dikasihani kan? Enggak. Kayak kebanyakan teman-teman, semua teman-teman yang berkebutuhan khusus ini pasti juga nggak mau kok dibelas kasihani berlebihan, nggak mau. Ya, tapi kembali lagi ke individunya sih mas. Tapi kalau saya pribadi sih jujur kurang suka. Kalau untuk kasihan sendiri hal yang wajar menurutku, hal yang normal. Ketika kalian atau seseorang mengkasihani saya di awal, oke lah. Mungkin ketika saya ada di posisi kebalikannya ya sama mungkin gitu loh mas. Bakal kasihani gitu. Tapi kalau udah berlebihan banget, apa ya, agak risih gitu loh mas. Iya. Kalau diskriminasi itu kamu masih mengalami nggak sih mas? Masih mas, masih mengalami walaupun udah agak berkurang ya sekarang mas gitu. Oke. Tapi masih ada lah diskriminasi itu. Apa tuh misalnya? Sekarang yang menjadi ketakutanku dulu aja mas ya, ini berdasarkan pengalaman dari baru-baru aja yang dialami oleh teman dekatku gitu loh mas. Kait dengan restu orang tua gitu loh mas. Ketika kita tuh mau menikah dengan orang awas gitu. Restu mertua. Orang yang bisa melihat ya? Ya, gitu-gitu normal. mas. Temenmu juga buta berarti kan? Temanku buta juga mas.
buta juga gitu loh. Awalnya gimana tuh? Kok dia ditolak tuh karena setelah tahu fisiknya atau gimana? Kalau yang saya tahu sih dia udah pacaran dulu gitu loh Mas. Jadi udah tahu aja sebetulnya orang tuanya. Cuman nggak tahu kenapa kok orang tuanya itu ngapain gitu loh, sama orang buta kayak gitu. Tapi sampai ke telinga temenmu nggak omongan itu? Atau cuma tiba-tiba ditolak aja? Yang saya tahu sampai sih Mas, sampai bahkan ya mohon maaf tapi nggak apa-apa sih cerita sama temanku itu. Mertuanya temanku ini ketika temanku ngelamar itu kan dari awal udah ada penolakan, tapi nyoba terus kan Mas temanku ini. Nyoba terus sampai mertuanya sampai lari gitu loh Mas, saking menolaknya itu sampai caranya dia sampai lari ke apa ya, sawah atau apa gitu loh, sampai nggak mau nemuin lagi gitu loh keluarga dari temanku gitu. Padahal Mas kalau dilihat dari sisi ekonominya ya temanku juga udah cukup mapan gitu loh, udah kerja, udah PNS bahkan Mas gitu. Kayak gitu. Itu sih yang menjadi ketakutanku, nggak tahu apa sih alasannya gitu loh. Dan banyak teman-teman buta yang lain mengalami hal yang sama Mas, kalau dengan orang yang awas, walaupun nggak semua ya gitu. Ya nggak semua, tapi soal juga kita punya teman Mas Denny yang di Magelang itu. Iya, di Magelang dia tuh guru, dia juga buta dan dia punya keluarga kok, dia menikah juga dengan orang normal. Dan punya anak juga gitu loh. Ya mungkin memang belum jodohnya ya, mungkin temennya Mas Erik ya. Mungkin ya. Dan kamu juga jangan berkecil hati Mas. Iya. Kamu keren Mas. Nggak bohong aku. Ya kalau misalnya nanti udah berjuang ternyata gagal, ya namanya kegagalan kan normal ya dalam kehidupan kita ya. Iya Mas, ya Mas. Jadi kamu juga sedang dekat sama seseorang perempuan kan? Iya, alhamdulillah. Mas. Ya, cukup dekat lah Mas. Dan dia cantik ternyata. Respect saya. Sama mbaknya kita mungkin belum kenal dan usaha tahu namanya juga ya. Tapi untuk kamu Mbak, kamu kalau misalnya nanti jadi jodohnya Mas Erik betulan, saya respect sama kamu Mbak. Amin. Soalnya keren sih. Mohon doanya lah Mas Teguh. Iya. Saya juga didoain dong biar iya, insya amin. Katanya udah deket Mas. Mana enggak ada, kamu ngawur kamu. Jangan kebangan omongan anak komunitas. Lanjut ke stand up comedy. Kenapa kok stand up comedy gitu? Ya, kenapa stand up ya Mas? Awalnya sih suka aja sih Mas, suka. Dengerin siapa? Abdur Arsyad Mas, Bang Abdur Arsyad. Dan akhirnya kita ketemu, kamu datang ke Bang Abdur ya? Ya alhamdulillah, satu momen bisa ketemu juga gitu, foto gitu kan. Alhamdulillah seneng banget. Terus dari komik-komik yang lain juga, kalau stand up itu basicnya kan berdasarkan keresahan kan gitu-gitu Mas, awalnya yang saya tahu gitu loh. Jadi dari situ keresahanku banyak nih yang mau aku sampaikan, mau cerita aja bingung, takut nggak ada yang dengerin atau kayak gimana gitu-gitu Mas. Akhirnya dari sering dengerin stand up, bisa ya keresahan kita itu bisa membuat orang ketawa gitu-gitu Mas. Jadi dari situ sih mulanya pingin banget masuk stand up gitu loh. Sampai akhirnya awalnya katanya nggak percaya orang buta bisa stand up. Ketemu siapa namanya? Awalnya saya mendiskreditkan diri sendiri gitu loh Mas. Kalau orang buta nggak bisa stand up gitu loh. Akhirnya ketemu Bang Jack, Blind Man Jack itu komik Jakarta ya? Komik Jakarta, betul. Sekarang katanya menetap di Lombok. Sekarang di Lombok, kerjaannya di Lombok sekarang. Terus saya sempat ketemu, nanya-nanya di situ, bisa kok, kata siapa nggak bisa gitu. Coba aja gabung komunitas gitu. Nah, tapi pada waktu itu saya masih SMA Mas. Di Probolinggo. Ada komunitas nggak? Nah, setelah saya cek di IG kan diminta untuk cek-cek di IG kan sama Bang Jack itu. Ada Probolinggo tapi nggak aktif Mas. Postingannya udah lama banget gitu loh. Sedangkan area terdekat Surabaya dan Malang gitu loh. Dan cukup jauh juga ternyata. Cukup jauh sih, 2 jaman gitu Mas. Akhirnya, tadi kamu juga waktu kita ngobrol, kamu milih tempat kuliah? Ya. Ada komunitasnya? Ya betul Mas. Jadi ketika SMA itu saya
gini deh, aku rencanain pas kuliah aja deh bisa gabung komunitas stand up. Nah di situ saya sembari cross check Mas, cek di IG tuh stand up mana yang masih aktif, masih bagus gitu. Bagus kalau menurut saya Mas ya, barometer saya waktu itu bagus yang masih bisa ngelarin komik-komik ke nasional gitu-gitu Mas. Waktu itu Mas kan banyak dari komunitas mana kan gitu toh, kalau yang di Suci gitu-gitu kan. Patokan saya itu Mas, jadi udah saya petain dulu Mas, ada 4 kota bahkan waktu itu gitu loh. 4 kota, salah satunya Jogja ya? Salah satunya Jogja. Jogja, terus Malang? Malang, Jogja, Surabaya, Solo Mas. Oke. Solo tuh yang nasional itu ada temanku Suca, si Valdo. Brian Barcelona. Oh ya. Pernah dengar. Ya. Akhirnya milih Jogja. Akhirnya Jogja Mas. Dan kamu udah follow akun Instagram Jogja dari tahun 2021 Mas. 2021, tapi nggak bingung cara gabungnya ya? Bingung cara gabungnya gimana gitu. Terus katanya kamu hikmah dari nonton Black Campingnya Bang Abdur adalah bisa gabung stand up Alhamdulillah. Indo Jogja, alhamdulillah. Dan bersyukur sekali sih, serius. Bersyukur sekali gitu. Kamu bisa akhirnya ketemu sama orang yang bantuin kamu pertama kali. Ilmi yang anterin kamu waktu tukar tiket kan? Iya betul Mas, Ilmi gitu. Dari suaranya kamu inget ya? Dari suaranya inget, terus ya dari suaranya sih. Terus coba open mic kapan tuh? Kenapa Mas? Coba open mic setelah gabung, berapa lama setelah itu? Sebulan kayaknya Mas ya. Sebulan ya? Iya sebulan. Karena kayak waktu itu kamu juga sibuk ya? Iya Mas. Sibuk, terus sempat pulang ke Probolinggo. Sempat pulang juga gitu. Sempat, lah kok nggak nongol lagi Mas Erik ini ya? Iya betul. Jadi walaupun Mas Erik ini buta dan berkebutuhan khusus, saya yang waktu awal itu sebagai orang yang menghubungi Mas Erik, aku nggak mau mengistimewakan kamu Mas. Iya. Karena kamu juga nggak mau diistimewakan kan? Nggak pengen terlalu diistimewakan, dikasihani nggak mau kan? Iya, cukup Jogja aja yang istimewa. Cukup Jogja aja yang istimewa. Makanya aku nggak mau kayak setiap sharing harus, awalnya kan emang jemput kamu kan? Iya. Karena kamu tergabung di sebuah komunitas kampus, ya udah pengurus anak komunitas UIN itu ya aku minta untuk bantuin Mas Erik ini. Kalau misalnya memang harus dijemput ya dijemput. Kalau misalnya enggak ya Mas Erik bisa Gojek atau pakai Maxim kan? Iya. Terus kamu bilang Mas yang soal inklusi itu? Ya itu Mas, bersyukurnya saya bisa gabung stand up Jogja. Ternyata sangat inklusif gitu loh Mas. Dari sebelumnya yang saya pelajari terkait inklusif itu kayak gimana, bahkan berjuang terkait inklusif itu kayak gimana, yang ke instansi yang seharusnya inklusif gitu loh Mas. Tapi berat sekali gitu loh. Tapi ketika gabung di stand up Jogja, ya mohon maaf yang dari latar belakang banyak sekali gitu Mas ya, dari suku, perbedaan segala macamnya. Malah nilai-nilai inklusif itu ada di dalamnya gitu loh. Aku merasakan betul di situ, dan itu aku sangat bersyukur sekali gitu loh bertemu dengan teman-teman di stand up Indo Jogja kayak gitu Mas. Ya, dari kita sebagai komunitas sangat terbuka kok untuk siapapun. Iya. Dan itu nggak cuma di stand up di Jogja ya, seharusnya di seluruh harusnya. stand up Indo di se-Indonesia itu pasti juga menerima teman-teman, karena memang di stand up comedy kan tempat untuk keresahan kan. Iya betul. Itu ada yang backgroundnya napi, ada yang pengguna narkoba, itu banyak. Komunitas Solo juga ada kok yang buta juga ada. Iya. Jadi, katanya. Kalau untuk teman-teman mungkin yang pengen gabung ke komunitas stand up Indo Jogja atau mungkin ke komunitas-komunitas yang lain ya. Iya. Itu caranya gampang kok, tinggal datang aja, ngecek Instagramnya, terus agenda rutinnya sharing sama open mic hari apa. Iya. Datang aja ke sharingnya, bilang Mas aku anak baru pengen gabung, pasti langsung diterima. Nggak mungkin kayak kita harus pakai surat keterangan miskin dari RT itu, maksudnya enggak. Rekomendasi disabilitas dulu gitu. Emang ada Mas? Ada Mas. Oh ada? Ada Mas. Perlu rekomendasi? Iya, padahal udah jelas-jelas buta Mas. Masih ada Mas yang nggak percaya Mas. Dan kenapa saya pertama kali pengen banget nyaringin Mas Erik, terus pengen ngarahin Mas Erik, karena setelah ngobrol, terus dia buat materi, dan kita kemarin sempat sharing sama Pak Dodok juga ya, Pak Dodok. Iya, Pak Dodok. Itu akhirnya waktu open mic juga akhirnya works juga kan. Alhamdulillah. Lucu,
dan ada potensi semoga Mas Erik di stand up comedy bisa ya semoga bisa berkarir lah. Amin. Di stand up comedy kalau bisa pun enggak untuk ajang melepaskan penatmu. Ya, betul. Keresahan-keresahanmu bisa disampaikan. Menambah Ya, teman ya. baru ya kan. Betul Mas. Kan mimpimu pengen kerja di perusahaan-perusahaan toh. Ya, pingin. BUMN, tolong Bapak kalau udah lulus tolong ini. Pak Erik, Pak Erik udah nggak menjabat lagi Pak Erik. Nggak menjabat kayaknya sih. Pak Erik sama Pak Erik Thohir masa nggak bisa Pak Erik? Masak bola terus Pak itu. Mas ada yang mau kamu sampaikan nggak terakhir? Tentang apa ya ini Mas? Bebas mungkin tentang pandangan orang-orang yang masih nganggap orang dengan berkebutuhan khusus atau lebih khususnya ke tunanetra itu masih mandang rendah atau mungkin terlalu dikasihani. Kamu pengennya gimana sih? Pertama ini sih Mas, kalau saya dan teman-teman dari Probolinggo Mas ya punya tagline gitu Mas. Oke. Untuk melecut diri kita sendiri lah minimal. Untuk gitu, apa? Mas. Melecut diri kita sendiri. Melecut. Iya, ngasih semangat. Ya, ke diri sendiri agar bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan budaya yang baru, teknologi dan segala macamnya gitu Mas. Jadi kami karena orang Jawa, kami punya tagline tunanetra wani nabrak gitu Mas. Jadi maksudnya di situ tolonglah buat teman-teman semua yang sebelumnya memandang tunanetra itu apa bisa coba itu sekarang dikurangilah asumsi atau pandangan seperti itu. Coba komunikasikan terlebih dahulu dengan orang butanya itu teman-teman gitu loh. Jadi karena sebetulnya teman-teman buta itu bila diberikan kesempatan yang sama, adaptasi yang sama, insya Allah bakal memberikan hasil yang sama lah dengan yang kalian berikan kepada teman-teman yang lain gitu loh. Jadi berikan dulu kesempatan itu, insya Allah kami bisa melewati itu. Seperti itu sih Mas Teguh. Iya teman-teman, tolong didengarkan ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang kamu pengen nyebrang, kamu dibantuin nggak apa kan Mas? Nggak apa-apa sih Mas. Mas seneng loh. Malah seneng Mas. Saya kalau nggak dibantu yang takut pengendaranya sih Mas, takut saya tabrak. Ya udah, gitu Mas Erik. Ya, siap, Mas. Terima kasih ya sudah membantu sama-sama, Mas. sebagai narasumber di konten dialog kreatif ini. Semoga video ini bermanfaat. Siap. Untuk Mas Erik, untuk saya, dan untuk teman-teman yang menonton di channel YouTube Dialog Kreatif. Siap Mas. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, untuk like, komen, dan mungkin share untuk mungkin kalian kenal sama Mas Erik atau mungkin Mas Erik adalah saudara kalian. Jadi share pengalaman ini ke orang-orang lain. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Erik. Siap Mas, sama-sama saya makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.